Slay the Gods, episode 58. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada apa? Tanya Cao Yuan dengan bingung ketika melihat Lin Qiye berhenti. Lin Qiye tidak berbicara, tetapi dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Di luar pintu terdapat koridor sempit, dan di tengah koridor tergeletak sesosok mayat yang telah dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Itu adalah mayat seorang wanita, bagian atas dan bawah tubuhnya terpisah sepenuhnya. Darah merah tua menodai tanah di sekitarnya, dan di genangan darah itu, samar-samar terlihat bahwa dia mengenakan seragam rekrutan. Dia salah satu dari kita. Suara Li Shaoguang sedikit serak. Aku mengenalnya. Dia cukup cantik. Salah satu rekanku bahkan mengatakan ingin mendekatinya, tapi aku tidak pernah menyangka. Ini adalah jenazah kedua yang mereka temukan hari ini. Lin Qiye berjalan ke genangan darah, meneliti mayatnya inci demi inci dengan kekuatan spiritualnya, dan berbicara dengan suara berat. Ia hanya memiliki satu luka di pinggangnya, dengan sayatan yang sangat halus, menunjukkan bahwa ia dilukai oleh semacam senjata tajam. Otot-otot di anggota tubuh bagian atasnya tetap kaku, menunjukkan bahwa suasana saat itu sangat tegang. Ia sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu, atau lebih tepatnya, ia sedang menghadapi sesuatu. Namun, orang yang menghadapinya, bukan, kekuatan misterius itu jauh lebih unggul darinya. Dengan satu serangan, dia membelah separuh tubuhnya, membuatnya benar-benar tak berdaya untuk melawan. Li Shaoguang, yang berdiri di samping, tampak sangat muram. Bukankah dikatakan bahwa makhluk misterius itu pandai menjebak musuh? Bagaimana mungkin ia begitu kuat? Cao Yuan berpikir sejenak, mungkinkah makhluk misterius itu menggunakan teknik terlarang spasial untuk langsung memutus tubuhnya? Tidak, jika itu adalah kekuatan spasial, luka sayatannya seharusnya tidak seperti ini. Luka seperti ini hanya bisa dibuat dengan senjata. Mungkinkah makhluk misterius itu juga mahir dalam ilmu pedang? Lin Qiye sedikit mengerutkan kening, pandangannya tertuju pada ujung koridor yang remang-remang, dan perlahan berbicara, atau mungkin ada makhluk misterius kedua di sini. Mendengar itu, kedua orang di belakangnya merasakan kejutan tiba-tiba di hati mereka. Misteri kedua, seru Li Shaoguang. Jika ia mampu membunuh makhluk alam kolam, dengan begitu telak, maka ia pasti juga makhluk alam sungai. Termasuk yang mengendalikan ruangan ini. Ada dua makhluk misterius dari alam cuan di dalam tiga bangunan ini. Lin Qiye mengangguk. Itu mungkin saja, tetapi kita belum bisa menarik kesimpulan apapun. Ketiganya terdiam. Jika dua makhluk misterius dari alam cuan muncul di luar, tidak akan sulit bagi lebih dari 200 rekrutan baru untuk mengalahkan mereka. Namun, jika mereka berada di dalam bangunan terpisah yang benar-benar tertutup seperti ini, situasinya akan sangat berbeda. Hanya ada sekitar 80 orang di sini, termasuk sekitar 50 tentara wanita yang seharusnya tinggal di sini, dan tentara pria yang baru saja masuk. Jika mereka menghadapi kedua makhluk misterius itu secara langsung, mereka mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Tetapi sekarang mereka telah sepenuhnya terperangkap dalam ritme lawan. Mereka tidak hanya tidak mengetahui lokasi atau kemampuan spesifik lawan, tetapi mereka juga dimanipulasi oleh ruang ini dan telah terpencar. Waktu yang tepat, lokasi yang menguntungkan, dan hubungan yang harmonis, tidak satu pun dari hal-hal ini berpihak pada mereka. Peluang mereka untuk menang sangat tipis. Tepat saat itu, Cao Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengerutkan kening sejenak, dan bertanya dengan bingung, apakah kamu mendengar sesuatu? Suara, itu suara benda berat yang diseret di tanah. Ketiganya kembali terdiam. Benar saja. Terdengar suara seretan samar dari kejauhan, diikuti suara pintu yang membuka dan menutup. Jepret, jepret, jepret. Suara-suara itu terdengar semakin dekat, dan suara pintu yang membuka dan menutup menjadi semakin jelas. Sesaat kemudian, indera spiritual Lin Qiye sepertinya mendeteksi sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan lembut meletakkan tangannya di gagang pedang di pinggangnya, alisnya berkerut serius. Qiye, apa yang kau lihat? Cao Yuan memperhatikan tingkah laku Lin Qiye yang tidak biasa dan bertanya. Dia di sini. Suara Lin Qiye terdengar berat. Itu makhluk misterius yang membunuh prajurit wanita ini. Ekspresi Li Shaoguang berubah-ubah antara marah dan ragu-ragu. Haruskah kita melawan, atau lari? Mari kita uji kemampuannya dulu, dan bunuh jika kita punya kesempatan.
Semakin lama kita berlarut-larut, semakin buruk akibatnya bagi kita, kata Lin Qiye dengan tenang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sekarang semua orang terpisah oleh ruang yang tidak sejajar dan tersebar ke segala arah. Jika orang lain menemukan misteri alam, sungai ini, mereka pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Semakin lama hal ini berlanjut, semakin sedikit yang akan selamat. Sekarang, dengan kehadirannya di sini, bersama Cao Yuan dan Li Shaoguang, yang kekuatannya, meskipun bukan yang terbaik, masih di atas rata-rata, mereka bertiga bekerja sama dan memiliki kekuatan untuk melawan misteri alam, Chuan. Setelah mendengar jawaban Lin Qiye, Li Shaoguang mengangguk, mengambil parang dari punggungnya, dan semangat bertarung yang ganas terpancar dari matanya. Meskipun mereka belum menghabiskan banyak waktu bersama, Li Shaoguang sudah sangat mengagumi Lin Qiye. Karena Lin Qiye mengatakan dia ingin bertarung, tentu saja dia tidak keberatan. Cao Yuan, yang berdiri di samping, hanya menggenggam sarung pedang di lengannya, siap untuk menghunusnya kapan saja. Mencicit, saat suara seretan semakin mendekat, pintu di depan koridor tempat ketiga orang itu berada akhirnya dibuka, dan sesosok figur setinggi hampir 2 meter perlahan muncul dari balik pintu, menyeret sesuatu di belakangnya dengan satu tangan dan menutup pintu dengan tangan lainnya. Dengan menggunakan cahaya biru redup dari jendela, Li Shaoguang dan Cao Yuan akhirnya melihat seperti apa sebenarnya wujud benda itu. Itu adalah seorang pria bertubuh sangat kekar dengan lubang berdarah besar di lehernya. Kepalanya hilang, dan kulit yang terbuka tampak putih keabu-abuan dalam cahaya redup. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, menyeret pedang pemenggal kepala yang bentuknya sangat aneh. Pisau itu panjangnya sekitar 3 meter, seluruhnya berwarna hitam, dan sangat berat. Saat pria tanpa kepala itu menyeretnya di tanah, bagian belakang bilah pisau mengukir alur yang dalam pada ubin marmer. Seorang pria tanpa kepala, memegang pisau pemenggal kepala, sosoknya yang mengintimidasi perlahan mendekat di koridor di bawah cahaya redup, membawa perasaan penindasan yang tak dapat dijelaskan. Astaga, Li Shaoguang merasa sedikit gugup dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, dia berjalan terlalu lambat. Dengan kecepatan ini, dia bisa dengan mudah. Saat suaranya bergema di koridor, pria tanpa kepala yang menyeret guilotin itu menghentakkan kakinya ke tanah dan, tidak lagi bergerak perlahan seperti sebelumnya, melesat keluar dengan kecepatan yang sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Seperti hiu yang mencium bau darah, niat membunuhnya pun terungkap sepenuhnya. Saat lantai marmer hancur berkeping-keping, sosok pria tanpa kepala muncul di hadapan Li Shaoguang dalam sekejap. Pupil mata Li Shaoguang tiba-tiba menyempit. Segera setelah itu, kilatan cahaya dingin yang menyilaukan muncul di depan matanya, dan pada saat Li Shaoguang bereaksi, sosok pria tanpa kepala itu sudah berada di belakangnya. Darah menyembur dari pinggangnya. Kemudian, dia merasa semuanya menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat apapun lagi. Melihat Li Shaoguang sekarat di depan matanya, pupil mata Cao Yuan menyempit, dan dia meraih gagang pisau di tangannya. Tepat saat itu, Lin Qiye meraih pergelangan tangannya dan meletakkan tangan lainnya ke mulutnya, memberi isyarat agar dia diam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat tindakan Lin Qiye, Cao Yuan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjauhkan tangannya dari gagang pedang. Setelah pria tanpa kepala itu membelah Li Shaoguang menjadi dua di bagian pinggang, dia tidak melanjutkan serangannya terhadap Lin Qiye dan pria lainnya. Sebaliknya, dia berdiri diam di tempatnya, tubuhnya sedikit menoleh ke arah tempat kedua pria itu berdiri, menyeret pisau pemenggal kepalanya seolah sedang berpikir. Pada saat yang sama, kegelapan pekat menyebar dari tubuh Lin Qiye, menyelimuti Cao Yuan juga. Dalam kegelapan ini, Lin Qiye secara sadar memblokir detak jantung mereka, mencegahnya menyebar keluar dari kegelapan. Seolah memastikan bahwa tidak ada suara yang berasal dari dekatnya, pria tanpa kepala itu berbalik, menyeret pedang pemenggal kepalanya yang didesain berlebihan, dan terus bergerak maju perlahan. Tepat ketika Lin Qiye hendak menghela napas lega saat sosok pria tanpa kepala itu berjalan semakin jauh, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau lagi. Lingkungan sekitarnya berubah satu demi satu. Setelah semuanya stabil, koridor di depan keduanya telah menjadi asrama, dan sosok pria tanpa kepala itu telah menghilang. Lin Qiye menyimpan reruntuhan dewa kegelapan dan melepaskan cengkeramannya dari lengan Cao Yuan. Cao Yuan menghela napas lega ketika melihat krisis telah berakhir. Li Shaoguang, jangan khawatir, dia belum mati. Lin Qiye sepertinya mengerti apa yang ingin Cao Yuan sampaikan dan berkata sambil tersenyum. Tidak mati. Cao Yuan terkejut.
Tapi dia jelas-jelas ditikam oleh pria itu. Itu hanya tipuan. Lin Qiye menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat pisau itu hendak mengenai Li Shaoguang, kekuatan mentalku merasakan kehadiran dua orang yang tiba-tiba muncul. Mereka langsung memindahkan Li Shaoguang dan secara bersamaan menciptakan tubuh Li Shaoguang yang sangat realistis, yang kemudian terbelah menjadi dua oleh pisau itu. Jika saya tidak salah, ini semua adalah taktik yang digunakan oleh para instruktur. Cao Yuan sepertinya menyadari sesuatu. Maksudmu, mayat yang kita lihat di kantin tadi, dan mayat perempuan di koridor barusan, semuanya palsu. Ya, awalnya aku juga tidak menyadarinya. Jika bukan karena percakapan singkat tadi, aku juga tidak akan menyadarinya. Cao Yuan menghela napas lega, tetapi bayangan Li Shaoguang yang seketika terbelah menjadi dua di pinggang kembali terlintas di benaknya, dan alisnya sedikit mengerut. Makhluk misterius itu terlalu cepat, dan serangannya sangat ganas. Dalam pertarungan langsung, kita bukan tandingan baginya. Benar, tetapi kelemahannya juga terlihat jelas. Suara. Setelah kejadian tadi, Cao Yuan juga menyadari keanehan makhluk misterius ini. Makhluk itu tampaknya hanya menyerang objek dalam jangkauannya yang mengeluarkan suara. Li Shaoguang dieksekusi dengan cara dibelah menjadi dua di bagian pinggang karena dia mengucapkan sesuatu di depan tubuh tersebut. Ya, tapi mungkin ini tidak bisa disebut kelemahan, melainkan mekanisme pemicu. Lin Qiye merenung sejenak, lalu melanjutkan, mungkin kecepatannya sendiri tidak cepat, tetapi ia dapat mendeteksi sumber suara di dekatnya dengan tajam, dan kemudian menggunakan kemampuannya sendiri untuk bergerak ke sana dengan kecepatan hampir teleportasi. Tidak, itu sepertinya tidak menjelaskan mengapa ia bisa menghunus pedangnya begitu cepat. Mungkinkah itu? Lin Qiye sepertinya menyadari sesuatu, dan tatapannya perlahan menjadi serius. Mungkin itu apa? Kecepatannya meningkat karena suara apapun di dekatnya. Atau lebih tepatnya, semakin keras suara di sekitarnya, semakin cepat ia bergerak. Lin Qiye mengerutkan kening. Jika demikian, maka makhluk misterius ini terlalu berbahaya. Jika Anda melemparkannya ke sudut manapun di kota modern, ia akan memiliki daya hancur yang mengerikan. Pembunuh klub malam, pecandu KTV. Itulah maksudku. Lin Qiye melanjutkan, jika memang begitu, maka kelemahannya juga sangat jelas. Asalkan digunakan benda terlarang, atau suara gerakannya sengaja dikurangi, bahkan kultivator alam kolam pun mungkin bisa membunuhnya. Singkatnya, jika tebakan saya benar, ini adalah entitas misterius yang sangat kuat dalam beberapa hal dan sangat lemah dalam hal lainnya. Jika memang begitu, mengapa kita tidak membunuhnya saja? Karena saya baru menyadari kemungkinan ini. Lin Qiye mengangkat bahu. Aku bukan dewa. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat ini? Jadi, bagaimana sekarang? Mari kita selidiki perlahan. Jika penalaranku benar, makhluk misterius itu mustahil masih memiliki kekuatan spasial. Dengan kata lain, ada makhluk misterius kedua di alam sungai ini. Bagus. 3 bangunan di luar. Baili Pangpang bergegas ke pintu dengan napas terengah-engah, lalu mengetuk pintu kaca. Hei, apakah ada orang di sini? Dia menunggu di depan pintu untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak ada pergerakan. Jadi dia menggertakkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mendorong pintu, tetapi sekuat apapun dia mendorong, pintu itu tidak bisa bergerak. Baili Pangpang mundur 2 langkah, mengeluarkan sepotong kapur dari sakunya, dan mendengus. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan trik-trik murahan seperti itu? Dia mengulurkan tangan dan memegang kapur, menggambar lingkaran berukuran sedang di pintu kaca. Saat kapur itu menyambung ujung ke ujung, bagian tengah pintu kaca tiba-tiba bergelombang, dan kaca di tengah lingkaran itu menghilang. Baili Pangpang menyelinap melewati lingkaran dan dengan mudah memasuki ketiga bangunan tersebut. Molly, aku di sini untuk menyelamatkanmu, kata Baili Pangpang dengan percaya diri, dan begitu dia melangkah maju, ruang di sekitarnya menjadi kacau. Baili Pangpang sangat terkejut karena lingkungan sekitarnya berubah dengan cepat. Tangga di depannya menghilang, digantikan oleh sebuah gudang biasa. Apa-apaan ini? Inception, gumam Baili Pangpang, melihat sekeliling, dan memilih arah untuk berjalan ke depan. Setelah melewati beberapa asrama dan koridor, Baili Pangpang benar-benar tersesat di labirin ruang yang kacau ini. Secara logika, bangunan itu tidak terlalu besar, tetapi sepertinya tidak ada ujungnya kemanapun Anda pergi. Baili Pangpang menggaruk kepalanya, ragu sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak keras, Molly. 7 malam, Cao Yuan.
Kalian semua di mana? Suara bayi Li Pangpang bergema di labirin ruangan. Saat ia mendengarkan gema suaranya sendiri yang memudar, ia menghela napas tak berdaya. Jepret, jepret, jepret. Tepat saat itu, terdengar suara seret samar dari kejauhan. Bayi Li Pangpang menoleh ke arah suara itu, mengeluarkan gumaman pelan, dan suara seretan di kejauhan semakin mendekat, bersamaan dengan suara pintu yang membuka dan menutup. Ada yang tidak beres. Bayi Li Pangpang bergumam sesuatu, ragu sejenak, lalu mengeluarkan pedang satu berubah menjadi 3.000 dari sakunya, menggenggamnya erat-erat di tangannya, dan dengan santai menempelkan mata penglihatan sejati ke hidungnya. Suara seretan itu semakin mendekat, sepertinya hanya berjarak satu ruangan. Bayi Li Pangpang berdiri di sana dengan waspada, alisnya sedikit berkerut. Tepat saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul dari sisi lain tembok, salah satunya mencengkeram pergelangan tangan Bayi Li Pangpang. Tepat ketika Bayi Li Pangpang hendak berteriak, sebuah tangan dengan cepat menutup mulutnya. "Jangan bicara, ikut aku." Molly melirik waspada ke balik pintu dan berkata dengan suara rendah.